Sorotan berikutnya, saudara, jelang Lebaran, Wali Kota Bandung Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan. Modus pemberian THR sering dipakai dalam tindak pidana suap. Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditangkap KPK jelang Lebaran. Yana Mulyana ditangkap karena menerima suap terkait dengan proyek pengadaan CCTV dan jasa internet. Dari operasi tangkap tangan yang dilakukan, KPK menyita sejumlah uang pecahan dolar Amerika Serikat, bat Thailand, hingga sepatu Louis Vuitton senilai 924,6 juta rupiah. Selain barang bukti yang disita KPK, Wali Kota Bandung Yana Mulyana juga dijanjikan uang THR. Dari kasus Wali Kota Bandung, Wakil Ketua KPK kembali mengingatkan pejabat untuk tidak menerima gratifikasi dan suap, terlebih di momen hari raya yang kerap menggunakan modus THR. Juga di momen menjelang hari raya ini, kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima, gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu, sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Kasus suap dengan janji modus pemberian THR tak hanya terungkap di kasus suap Wali Kota Bandung. Dalam OTT sebelumnya, tunjangan hari raya juga menjadi modus tindak korupsi yang juga menjerat Dirjen Perkeretaapian Harno Trimadi. Harno yang juga terjerat OTT KPK beberapa hari lalu diduga menerima suap 1,2 miliar rupiah yang digunakan untuk THR. Uang ini didapat dari proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Tim Liputan Kompas TV. Jelang Lebaran, modus pemberian THR sering dipakai dalam tindak pidana suap. Lalu mengapa praktek suap ini tinggi di saat momen Lebaran? Kita akan tanyakan kepada Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Laude M. Syarif. Selamat petang, Pak Laude. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, Pak Laude, sepanjang ketika Anda di KPK, seperti apa sih modus suap di momen hari raya nih, THR, Pak Laude? Ya, sayangnya ya, sayang sekali itu tuh memang banyak. Jadi ketika saya 4 tahun di sana pun, pada saat-saat menjelang hari Lebaran itu banyak terjadi OTT. Jadi akhirnya kan banyak orang dulu wah ini kok setannya tidak diikat. Padahal kan bulan Ramadan harusnya setannya diikat seperti itu. Tapi memang berarti ini di luar lebih lagi dari itu berarti. Itu yang ditemukan seperti apa biasanya? Ada penawaran dari yang tengah mengurus proyeknya atau memang si pejabatnya sendiri yang mencari-mencari, Pak Laude? Macam-macam. Jadi biasanya itu satu ya pemilik proyek atau yang mendapatkan proyek itu ya dia pakai momen ini untuk memberikan semacam gratifikasi atau suap. Yang kedua, para pejabat pun itu dulu lazim loh. Misalnya bahkan kadang mereka bersurat kepada perusahaan-perusahaan tertentu untuk tunjangan hari raya. Seperti itu. Itu betul-betul kayak mentalnya kayak seperti pengemis begitu. Kalau sekarang kan digital semakin berkembang pesat, artinya lebih mudah. Ketika ada surat berkop dari pemerintahan minta THR, bisa dengan mudahnya di blow up ya. Ya. Sepertinya tidak ada efek jerah, Pak Laude. Ya, saya kurang paham apa mungkin memang mental mindnya itu harus dipikirin oleh teman-teman di Kompas TV. Apa sih yang mempengaruhi seseorang pejabat itu sampai menjual diri dengan murah? Nah, itu khususnya untuk THR ya. Yeah. Kalau yang lain itu karena ini bukan kejadian pertama. Ini beberapa di zaman saya itu banyak sekali menjelang Lebaran itu yang kita tangkap. Modusnya ada sebagai THR atau memang ada uang ucapan terima kasih atau uang untuk macam-macam lah namanya. Seperti itu. Jadi kalau KPK sendiri untuk pencegahan seperti apa biasanya ketika momen Lebaran ini, jelang Hari Raya, Pak Laude? Biasanya banyak termasuk yang sekarang. Satu itu menjelang menjelang Lebaran itu biasanya
KPK memberikan himbauan agar tidak memakai kendaraan dinas untuk pulang kampung, itu salah satu. Yang kedua, tidak memberikan hadiah lebaran yang berlebihan, khususnya kepada atasan. Itu. Terus ada lagi yang berhubungan dengan pencegahan yang selalu sudah dinyatakan bahwa kalau untuk pengadaan barang dan jasa selalu kita menggunakan e-planning, e-budgeting, dan kalau bisa menjalin e-cataloging Nah, seperti di Bandung e-katalog tapi ternyata bobol juga nih kali kasus korupsi. banyak. Itu biasanya THR-nya untuk memuluskan atau sebelum gol atau gimana sebagai imbalan setelah gol biasanya? Ya, dua-duanya. Satu sebelum untuk memuluskan. Satu kalau dia kan sudah berjanji, memberikan janji. Ini nih saya sudah menangin. Ya, itu dia balas jasanya. Dia memberikan seperti itu. Jadi itu macam-macam modusnya. Tetapi memang kembali lagi kepada keserakahan orang-orang itu. Apakah ada bahasa dari yang pemberi, bahasanya lembut sekali, istilahnya bukan suap, sehingga banyak pejabat yang terlena, Pak Laude? Ya, saya lupa ya bahasa-bahasa mereka itu, tetapi banyak macam. Ada ini sadokah, ada juga itu dikatakan, atau untuk ini untuk anak yatim, jadi tolong THR-nya karena mau disalurkan ke tempat-tempat yang lain. Karena memang pernah dengar beberapa minggu yang lalu ya, yang di DPR gitu mengatakan, wah ini nih bahaya nih Pertamina. Oh iya. Harus izin dulu kepada itu untuk THR. Minta sarung. Jadi anggota DPR minta sarung kepada perusahaan. Apa coba? Ya jadi sama saja. Jadi dan itu dibicarakan secara terang-terangan di forum di dalam gedung DPR yang terbuka. Ya kan? Iya. How can you go? Seperti itu kan. Oke. Jadi Pak Laude bisa dipastikan ya, jelang Hari Raya ini laporan ke KPK banyak yang masuk soal THR ini. Ya kalau dulu ya saya kurang tahu sekarang, tapi itu kan terbukti ya yang Wali Kota Bandung. Padahal ini pernah juga wali kota sebelumnya kan dikenakan. Jadi ini memang saya kurang tahu ada apa yang salah seperti itu. Tetapi ya seakan-akan sering sekali berulang-ulang peristiwa seperti ini. Pak Laude, terima kasih. Anda telah memberikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini soal THR yang dijadikan modus dalam praktik suap di negeri. Terima kasih, Pak Laude M. Syarif.